Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan judul Harga Diri dan Prasangka. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari sebuah kisah tentang seorang nabi yang menolak panggilan dari Tuhan awalnya, yaitu kisah tentang Nabi Yunus. Mungkin kita semua sudah pernah mengetahui kisah tentang Nabi Yunus ini. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mengulang firman Tuhan ini. Di sini diawali kitab Yunus ini, cerita Yunus ini diawali dengan suatu perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada nabinya, yaitu Yunus. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Kita tahu bahwa pada saat itu Yunus disuruh untuk pergi oleh Tuhan ke kota Niniwe. Oleh karena apa? Oleh karena Niniwe adalah sebuah kota yang sudah jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan hendak untuk menegur kota Niniwe ini, sehingga diperintahkan nabinya yaitu Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Tetapi oleh karena rasa takut dari Yunus ini, dia takut bahwa karena kota Niniwe ini orang-orangnya adalah yang jahat, jadi dia takut untuk pergi ke kota itu. Dan dia juga berpikir bahwa dirinya nanti, apa pesan yang akan disampaikan nanti tidak akan didengar oleh masyarakat Niniwe, sehingga dia menolak panggilan yang sudah Tuhan berikan, menolak tugas yang sudah Tuhan perintahkan, sehingga dia melarikan diri untuk membeli sebuah tiket kapal menuju ke Tarsis. Nah, teman-teman, kita tahu sebuah kutipan mengatakan bahwa letak kota Tarsis ini berlawanan dengan kota Niniwe, dan jaraknya pun sangat jauh dibanding pergi ke kota Niniwe. Tetapi Yunus memilih itu. Dia lebih memilih untuk pergi ke arah yang lebih jauh, melarikan diri dari panggilan Tuhan, serta menolak tugas yang perintahkan. Dan tempat yang dia tuju pun berbanding arah dengan Niniwe. Tapi kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu ketika dia sudah di tengah jalan, pada saat dia sudah tertidur di dalam kapal, ada sebuah badai yang menerjang perjalanan mereka. Sehingga singkat cerita, Yunus dibuang oleh orang-orang yang ada di kapal itu, diceburkan ke dalam laut. Karena dia didapati undi bahwa dialah yang menyebabkan badai itu datang. Sehingga di sini pada saat dia sudah diceburkan ke dalam laut, dia dimakan oleh sebuah ikan besar. Kita tidak tahu apa nama ikan tersebut, tetapi dikatakan bahwa itu adalah sebuah ikan besar. Dan pada saat Yunus sudah berada di dalam ikan itu, di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kemudian setelah Yunus selesai berdoa, Tuhan berfirman kepada ikan itu, sehingga ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sungguh luar biasa. Pada saat Yunus sudah melarikan diri dari Tuhan, dia sudah berbuat apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Tetapi pada saat akhirnya dia bertobat, dia menyesal akan apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia berdoa kepada Tuhan
mengakui penyesalannya. Dan akhirnya Tuhan masih memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk melakukan tugas yang sudah dia berikan. Dan akhirnya Yunus dilemparkan persis di dekat kota Niniwe. Dan akhirnya Yunus melakukan perintah Tuhan itu. Dia masuk ke dalam kota Niniwe itu dan dia berseru kepada seluruh masyarakat Niniwe. Pesan dari Tuhan, yaitu 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ternyata apa yang ditakutkan oleh Yunus, bahwa pesannya tidak akan didengar, itu tidak terjadi. Ketika Yunus menyampaikan pesan tersebut, menyampaikan berita tersebut, akhirnya seluruh masyarakat Niniwe mendengarkan. Bahkan dikatakan di sini, baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka berpuasa, bahkan mereka mengenakan kain kabung. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menyesal karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan tidak jadi memberikan malapetaka kepada kota Niniwe. Dan Yunus ini menantikan apa yang terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi terhadap kota Niniwe. Dan Yunus merasa sedikit kecewa, dia merasa sedikit menyesal. Kenapa Tuhan tidak jadi melakukan malapetaka terhadap kota Niniwe? Sehingga dia akhirnya keluar kota dan di sana dia beristirahat. Kemudian Tuhan, atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebuah pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Tetapi tidak lama setelah itu datang seekor ulat, sehingga pohon yang sudah ditumbuhkan oleh Tuhan ini, dia akhirnya menjadi layu oleh karena ulat tersebut. Lalu Yunus semakin merasa kecewa, dia semakin merasa kesal, dan dia lesu dan berharap supaya mati. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Kemudian jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Kemudian Tuhan kembali berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam waktu semalam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu? Teman-teman, di sini ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Satu kutipan mengatakan, di tengah-tengah ancaman di lautan lepas dan sebuah nubuatan tentang kiamat dan kehancuran, Yunus mengalami kemurahan dan belas kasihan Allah yang daripadanya ia berusaha untuk lari. Kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengerja-pengerja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, janganlah kita menolak panggilan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan, amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan. Dan kita harus yakin, kita harus tahu bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Pengasih. Mungkin kita di waktu yang lalu sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan yang sama, yang sudah memberikan kesempatan kedua kepada Yunus, akan memberikan kesempatan kedua juga bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita mendengarkan panggilan Tuhan, kita melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan pun sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menyayangi kita, dan Tuhan pasti akan selalu melindungi kita. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silahkan untuk di like videonya, dan jangan lupa untuk komen di bawah. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan